Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan sebuah video wawancara kepada pedagang UMKM, pedagang tahu Kuch-Kuch Tahu. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang. Salah satunya ialah ada Amalina Nur Hasana dengan NIM 22060357, Berliana Ajeng Maharani dengan NIM 22060052, Erfiani Soliha dengan NIM 22060079, Ina Indriani dengan NIM 22060006, Mira Sania dengan NIM 22060261. Selamat menonton. Wawancara ini dilakukan untuk menggali kisah inspiratif di balik kesuksesan Kuch-Kuch Tahu, sebuah usaha kecil berbasis makanan yang telah berdiri selama 14 tahun. Pemilik usaha memulai bisnis ini dari modal terbatas dan berhasil mengembangkannya hingga menjadi sumber penghidupan utama bagi keluarga. Sejarah berdirinya usaha Kuch-Kuch Tahu didirikan pada tahun 2010 oleh seorang pedagang yang memiliki semangat dan kreativitas tinggi. Nama usaha ini terinspirasi dari film Bollywood terkenal dengan harapan nama yang unik dapat menarik perhatian pelanggan. Berbekal modal awal 2 juta per minggu, usaha ini dimulai dari gerobak kecil di dekat kampus IKIP Siliwangi. Dalam perjalanan usahanya, pedagang Kuch-Kuch Tahu ini awal berdirinya penjualan dimulai dengan menu sederhana dengan target utama mahasiswa kampus terdekat. Tahun kelima, usaha mulai dikenal lebih luas berkat rasa yang khas dan konsistensi dalam kualitas produk. Pada tahun ini, pedagang Kuch-Kuch Tahu memiliki omset sebesar 1 juta per hari dan menjadi sumber penghidupan utama yang telah membantu pemiliknya membiayai pendidikan 2 anak gadisnya hingga ke perguruan tinggi ternama. Pada keunggulan produknya dari Kuch-Kuch Tahu ini ada rasa yang khas. Rasa yang khas ini menggunakan resep yang memadukan bumbu tradisional dengan inovasi modern sehingga menghasilkan rasa yang digemari pelanggan dari berbagai kalangan. Lalu pada kesegaran bahan bakunya, pemilik hanya menggunakan tahu dari produsen lokal terbaik, memastikan rasa dan tekstur produk tetap berkualitas. Lalu pada inovasi varian menunya, tahu disajikan dengan pilihan bumbu modern seperti keju, sambal Korea, dan cabai ekstra pedas. Pada strategi adaptasi dan modernisasi, pemilik usaha menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik terhadap perkembangan zaman melalui platform digital. Usaha ini telah terdaftar di aplikasi pengantaran makanan seperti Gojek dan GrabFood yang memperluas jangkauan pelanggan. Lalu ada pembayaran kris. Untuk memudahkan pelanggan, transaksi dapat dilakukan secara digital menggunakan kris, menjadikan usaha ini lebih modern dan efisien. Lalu ada juga promosi digital. Nah, meski sederhana, pemilik mulai memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pelanggan baru. Dalam kelemahan usaha ini, ada keterbatasan tenaga kerja. Seluruh proses, mulai dari persiapan bahan, memasak, hingga melayani pelanggan, dilakukan oleh pemilik seorang diri. Hal ini seringkali membuat pemilik merasa kewalahan, terutama saat pelanggan sedang ramai atau ada pesanan besar melalui platform digital. Lalu ada kurangnya waktu untuk pengembangan. Karena sibuk mengurus operasional harian, pemilik sulit meluangkan waktu untuk memikirkan strategi pengembangan usaha, seperti menambah menu atau memperluas jangkauan pemasaran. Ada keberhasilan dan dampaknya. Meskipun menghadapi tantangan, usaha ini tetap mampu memberikan dampak positif yang signifikan. Di antaranya, meningkatkan taraf hidup. Pendapatan usaha ini telah cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi ternama. Lalu menginspirasi usaha kecil lain. Kuch-Kuch Tahu menjadi inspirasi bagi pedagang kecil di Cimahi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan penjualan. Yang dapat kami ambil dari pedagang UMKM Kuch-Kuch Tahu ini adalah contoh inspiratif bagaimana usaha kecil dapat berkembang dengan dedikasi dan inovasi. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar, pemilik perlu mengatasi kendala operasional dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Rekrut tenaga bantuan, memperkerjakan 1 atau 2 asisten untuk membantu operasional harian agar pemilik memiliki waktu untuk fokus pada pengembangan usaha. Lalu pelatihan manajemen waktu, mengatur waktu dengan lebih baik agar pemilik dapat tetap melayani pelanggan tanpa merasa kewalahan. Lalu mengoptimalkan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak kasir atau manajemen inventaris untuk meningkatkan efisiensi. Demikian video wawancara dari kami. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi untuk kalian semua.